Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Cahyati dengan NIM 2032300008 dari kelas 2A Manajemen Pendidikan Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Miss Yuliana Afifa Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tren Kurikulum dalam Pendidikan Sekolah di Indonesia. Adapun jurnal ini jurnal sosial dan pendidikan, volume dan halaman volume 3 nomor 3 halaman 293 sampai 296. Tahun 2019, penulis Ibda Mawadah, reviewer Widya Cahyati, dosen pengampu Miss Yuliana Afifa Magister Pendidikan. Baiklah, kita masuki ke pendahuluan. Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan, yaitu tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, serta kurikulum 2013. Baiklah, kita masuki ke pembahasan, yaitu yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan clear plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut Kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Yaitu yang kedua, Kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral atau pandawarna. Mata pelajaran ini diklarifikasikan dalam 5 kelompok. Bidang studi: moral, kecerdasan emosional atau artistik, perigalan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kemudian yang ketiga, Kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional,
kepribadian atau keterampilan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kemudian yang keempat, yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima adalah Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan. Sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksional khusus TIK. Materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam, Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Ketika mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pembelajaran pengalaman belajar kepada siswa dan dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Selanjutnya yang ketujuh adalah Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sangat berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah yang ke-8, Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah
perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Dan selanjutnya, yaitu yang ke-9, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP. Tinjauan ini dari segi isi, proses pencapaian target, kompetensi pelajaran oleh siswa, hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan perangkat dasar atau KD, standar kompetensi lulusan SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, tidak hanya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Perjalanan pendidikan dan kurikulumnya sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka menunjukkan praktek pendidikan tidak pernah lepas dari metode uji coba kebijakan di bidang pendidikan. Begitu mudah kurikulum yang seharusnya tidak gampang diubah-ubah sebelum ada pengkajian dan riset yang mendalam. Selain itu, perhatian serius juga harus dipusatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan dosen, pemberian akses kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi anak didik, serta garda terdepan bangsa dalam memajukan pendidikan nasional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.